Masyarakat peduli hukum, kembali kita lagi bersuasapa. Saat ini saya bersama Bapak Dr. Binsan Simorangkir SMH. Beliau adalah orang yang berpengalaman di bidang pendidikan selama 25 tahun. Dan juga beliau seorang akademisi yang mengajar tentang hukum di berbagai universitas. Apa kabar Pak Dr. Binsan? Baik. Saya boleh buka masker lah ya? Oh silakan, karena kita udah jaga jarak ya. Oke. Iya. Baik. Kelihatannya semakin muda aja nih. Ya Pak John. Jadi kita harus selalu muda. Supaya kita harus selalu fresh, pikiran kita harus fresh supaya tetap kelihatan muda Pak John. Apa khasiatnya? Khasiatnya itu kita jangan terlalu berpikir yang tidak mampu kita pikirkan. Itu khasiatnya. Tapi saya dengar kemarin katanya setiap hari olahraga. Iya, jadi memang dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus memang menjaga imun tubuh kita. Salah satunya itu olahraga. Jadi saya hampir setiap hari olahraga setiap pagi. Iya. Untuk menjaga imun. Dan sampai saat sekarang ini saya belum pernah dan mudah-mudahan tidak kena COVID. Iya. Itu obatnya. Itu obatnya. Juga kelihatan. Itu obatnya. Jadi aku sangat bangga kepada Dr. Binsan Simorangkir SMH yang saat ini mengunjungi kantor saya, di mana kita bisa dalam beberapa menit ke depan untuk berdiskusi tentang hukum. Oke. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, pengalaman daripada Dr. Binsan adalah seorang penyidik. Jadi saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Binsan, yaitu tentang proses penyelidikan dan penyidikan. Oke. Jadi saya langsung aja bertanya kepada Pak Dr. Binsan, apa sebenarnya yang disebutkan penyelidikan dan penyidikan? Bagaimana prosesnya? Iya, jadi sebelum saya menjelaskan apa itu penyelidikan atau penyidikan, kita harus pahami dulu apa sih yang perlu diselidiki itu. Iya. Nah, jadi masyarakat yang mengalami terjadinya suatu tindak pidana atau siapapun boleh melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana. Nah, laporan itu dibuat dalam bentuk laporan polisi. Ya. Nah, jadi kalau masyarakat pergi misalnya ke tempat SPKT, biasanya di kantor-kantor polisi, mereka membuat laporan di sana. Nah, dari laporan inilah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Ya. Itu nanti kalau kita lihat misalnya di KUHP ya, di pasal 1 ayat 5, penyelidikan adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui apakah suatu laporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu merupakan peristiwa pidana atau tidak. Nah, mungkin masyarakat akan bertanya, caranya bagaimana melakukan supaya itu dinyatakan merupakan peristiwa pidana atau tidak. Nah, yang pertama kalau penyelidik itu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan itu, tentunya kan mereka bertanya kepada saksi-saksi. Mereka memeriksa saksi-saksi. Tentu saksi ini bukan saksi yang kata orang, tapi saksi yang dinyatakan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa. Kan begitu? Ya. Nah, keterangan para saksi-saksi ini nanti dikumpulkan. Dikumpulkan juga barang bukti atau apa saja yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa. Nah, bila diperlukan, penyelidik juga bisa meminta keterangan ahli. Nah, setelah semua rangkaian ini dilakukan, maka penyidik membuat laporan hasil penyelidikan. Begitu Pak John? Iya. Nah, dari laporan hasil penyelidikan ini, kan sudah dibuat nih laporannya. Kemudian dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara itu nanti akan diambil 2 kesimpulan dari situ. Ya. Yang pertama, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan? Kalau dia merupakan peristiwa pidana, maka terhadap peristiwa itu ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Ya, yang tadinya dari penyelidikan berpindah menjadi atau meningkat kepada tingkat penyidikan. Jika dari hasil gelar perkara ini seluruh fakta-fakta yang dikumpulkan oleh penyelidik bukan merupakan tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan. Oh, jadi dihentikan apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Oke. Oke. Setelah
hasil penyelidikan ternyata ini merupakan peristiwa tindak pidana, apa tindak lanjutnya? Iya. Jadi tadi kan kita sudah diputuskan nih. Ya, Ini sudah dinyatakan merupakan peristiwa pidana. Nah, maka penyidik melakukan tindakan penyidikan, ya kan, untuk mencari, menemukan, ya, alat buktinya, bukti-buktinya. Itu dari mana diperolehnya itu? Diperoleh dari keterangan saksi, diperoleh dari barang bukti, baik yang ada di korban, ada di pelaku, ada di tempat mana barang bukti ditemukan. Dan bisa juga jika penyidik membutuhkan keterangan ahli, bisa meminta keterangan ahli sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Nah, kemudian sebelum mereka melakukan langkah-langkah itu, apa sih yang harus dipersiapkan penyidik ini? Ya. Ini masyarakat harus tahu. Penyidik itu harus melengkapi administrasi penyidikan. Salah satunya contoh misalnya, ada surat perintah penyidikannya, ada surat perintah tugasnya, ada surat perintah penyitaan, ada surat perintah penangkapan misalnya, kalau nanti mereka akan melakukan penangkapan. Nah, selain itu, karena prosesnya sudah berada dalam proses penyidikan, maka penyidik dengan segera setelah perkara ini dinyatakan berada pada posisi penyidikan, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan kepada jaksa atau yang sering kita dengar dengan SPDP, bahwa perkara tersebut telah disidik oleh penyidik. Seperti itu Pak Jo. Oh, jadi tadi kita berbicara tentang awal ya. Ya, awal. Proses penyelidikan, setelah itu peristiwa pidana ditingkatkan menjadi penyidikan. Betul. Setelah itu mungkin ada hal yang lain untuk menetapkan tersangka. Bagaimana prosesnya ini? Iya. Ya, Iya. sesuai dengan tujuan daripada penyidikan, ya. Iya. Bagaimana prosesnya ditetapkan, terus bagaimana pemberkasan selanjutnya, bisa diterangkan? Bisa. Jadi begini Pak John, tadi kan kita udah sepakat nih, Ya. di penyidikan itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik itu mencari keterangan, ya kan, terkait dengan fakta-fakta hukum, Ya, terkait dengan bukti-buktinya atau alat buktinya, apa saja yang terkait dengan perkara yang sedang disidik. Dari mana itu diperoleh? Diperolehnya itu dari keterangan para saksi, ya, kemudian dari barang bukti atau alat bukti lain, apakah petunjuk, apakah surat, atau keterangan dari ahli, kan gitu. Ya. Nah, semua fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik dalam rangka proses penyidikan ini dikumpulkan semuanya. Setelah dikumpulkan menjadi satu yang utuh, kemudian digelar kembali. ya, Digelar kembali untuk menentukan perbuatan apa yang sesungguhnya terjadi ini. Nah, siapa kira-kira tersangkanya? Apa barang bukti atau alat bukti lain yang dapat diajukan di dalam pemberkasan berkas perkara ini? Nah, kalau di dalam proses rangkaian penyidikan ini sudah dikumpulkan, kemudian digelar, nanti dari hasil gelar ini akan memperoleh juga kesimpulan. ya, Nah, apakah perkara ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke pemberkasan atau tidak? Karena ada beberapa persoalan yang harus dipenuhi oleh penyidik. Contoh misalnya, kalau tersangkanya sudah meninggal kan tidak mungkin proses penyidikan dilanjutkan. ya, Atau perkasnya ini mungkin sudah kadaluarsa, Ya. kadaluarsa penuntutan, berarti kan prosesnya nggak dilanjutkan. Ya. Atau mungkin perkara ini memang perkara pidana, peristiwa pidana, tapi buktinya nggak cukup. oh, Nah, kalau buktinya nggak cukup, terus peristiwanya bukan tersangkanya sudah meninggal dunia atau perkaranya ini sudah kadaluarsa, penyidik sesuai perintah undang-undang harus menghentikan perkara ini. Namun jika perkara ini dilanjutkan, dari proses gelar perkara ini akan ditentukan siapa tersangkanya. tersangkanya ya. Begitu. Jadi setelah dapat tersangkanya, hasil Iya. gelar, Iya. maka si tadinya saksi yang menjadi saksi Iya. mungkin ya, Betul. akan ditingkat menjadi tersangka. Iya. Di BAP lagi dia. Iya, jadi Ya. yang tadinya dia dipanggil sebagai saksi, Iya. setelah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, Iya. kemudian penyidik melayangkan panggilan lagi kepada dia
atau melakukan penangkapan kepada dia, kemudian dia diperiksa bukan lagi sebagai saksi tapi sebagai tersangka. Nah, semua rangkaian penyidikan ini dikumpulkan semua bukti-buktinya sebagaimana amanat KUHP, misalnya 184 KUHP itu kan, Ya. kemudian dilengkapilah menjadi berkas perkara, gitu Pak John. Ini berkas perkara ini kemana nanti ujungnya ini kan gitu. Iya, benar. Nah, kalau berkas perkara ini sudah lengkap, ya kan, maka dikirim kepada jaksa penuntut umum. Iya. Itulah yang disebut dengan dalam rangkaian penyidikan itu sering kita dengar dengan tahap 1. Iya. Nah, kalau berkas perkara yang kita serahkan, yang diserahkan penyidik ini kepada jaksa penuntut umum sudah dinyatakan lengkap, maka kita akan mengirimkan kembali tersangka dan barang bukti. Itulah yang disebut dengan tahap 2. Sampai di situ selesailah sudah tugas penyidikan. Maka perkara ini nanti akan dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum untuk proses persidangan di pengadilan. Seperti itu Pak John. Berarti rangkaiannya penyidikan, pemberkasan sampai ke tahap kedua. Iya. Tapi saya tadi tertarik tentang ada tadi di dalam pada saat penyelidikan ada penghentian. Iya. Ya, surat penghentian penyelidikan perkara. Ada juga SP3. Betul. Tadi ada karena daluarsa. Betul. Supaya jelas ya. Tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Iya. Terus Tersangkanya sudah meninggal dunia. Mungkin ada satu lagi bahwasanya bahwa perkara peristiwa itu adalah peristiwa benar terjadi tetapi bukan merupakan tindak pidana. Iya, betul. Dan apakah ada istilah nebis in idem juga mungkin? Iya, nebis in idem. Iya. Perkara ini Iya. sudah pernah diperkarakan sebelum perkara ini dilaporkan. Iya. Jadi artinya mungkin perkara ini sudah pernah disidangkan atau mungkin perkara ini pernah disidik tapi dihentikan. Iya. Itu juga disebut dengan nebis in Nebis in idem. idem. Seperti Jadi kalau sudah lengkap tadi pemberkasan diserahkan kepada jaksa. betul. Itu tahap pertama. Iya. Nanti tahap kedua tersangkanya dibawa dan selanjutnya dibawa oleh jaksa. Jadi Untuk disidangkan. Tugas kejaksaan lagi bukan lagi Iya. penyidik Iya. tadi. Iya. Jadi berarti simple sebenarnya prosesnya. Ya, jadi sebetulnya rangkaian penyelidikan dan penyidikan ini sebetulnya simpel. Tapi untuk melakukan prosesnya itu mereka harus panjang karena Panjang, ya. memerlukan waktu, tenaga pikiran. Bagaimana merumuskan perkara ini supaya perkara ini bisa dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ini yang harus ditentukan oleh penyidik karena mereka juga apabila mereka menangkap dan menahan seorang tersangka, mereka akan berkejar-kejaran dengan waktu masa penahanan. Ya, ada masa tahanan Masa penahanan. dan untuk saat ini ya akan kita batasi dulu Pak Simorangkir. Baik, Nanti baik. ada episode berikutnya Baik. tentang bagaimana penangkapan penahanan yang mungkin lebih seru lagi kita akan berbicara. Iya, Pak. Masyarakat peduli hukum, kami telah berbincang-bincang dengan Pak Dr. Vincent Simorangkir SIMH yang begitu lugas ya membuat suatu pandangan kepada kita tentang proses penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini juga kami akan mengakhiri perbincangan ini dengan catatan kami akan tetap berbincang-bincang ya. Sip. Ya kalau boleh jangan tertunda-tunda ya sekali sebulan lah minimal kita. Ya, saya tunggu undangan dari Pak Jonan. Siap, terima kasih sebelumnya ya. Oke. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi nanti kita pada episode berikutnya. Terima kasih, salam dari kami John S.C. Panggali SIMH dan juga Bapak Dr. Vincent Simorangkir SIMH. Terima kasih.